Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Syamsul Ma'arif dari kelasbertani.com. Kebetulan saya sedang bersama dengan Bapak Wasis Purnomo, yang mana Bapak Wasis Purnomo ini adalah seorang petani yang membudidayakan pisang Cavendish. Yang mana pisang Cavendish ini adalah salah satu komoditas pisang yang pada beberapa tahun terakhir sangat digemari oleh banyak petani karena memang hasil atau nilainya cukup tinggi di pasaran, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Wasis bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Wasis Purnomo, saya dari P4S Sahabat Tani yang ada di Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Saya sudah saya sampaikan bahwasanya saya sebagai pembudidaya pisang Cavendish. Mungkin itu yang bisa sampaikan, monggo. Oke, barusan sudah disampaikan profil singkat dari Bapak Wasis Purnomo karena bahwa beliau ini adalah memang pembudidaya dan pembibitan juga dalam komoditas pisang Cavendish seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kalau kita ingin mengetahui bagaimana caranya pembudidayaan dan pembibitan pisang Cavendish, langsung kita ke proses pembibitan. Baik Pak, dalam proses pembibitan tanaman pisang Cavendish itu pertama-tama apa yang harus disiapin Pak? Yang disiapkan pertama bonggol pisang. Pisang. Kita menggunakan 2 bonggol pisang. Maksudnya 2 itu apa? Yang pertama kita manfaatkan untuk bonggol yang sudah panen. Oh, berarti ini ketika sudah dipanen bonggolnya itu dimanfaatkan masih lagi? Bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi akan banyak muncul nanti. Tapi biasanya orang di tempat kita kan sudah dibuang kan? Iya. Sudah dipotong, sudah dibuang. Itu eman kalau orang Jawa ngomong. Iya. Jadi kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Pertama masih ada sekitar, ya kalau dapat rezeki ya ada sekitar 8, ada sekitar 5, contohnya seperti ini misalnya. Ini masih akan tumbuh, ini tetap akan tumbuh. Seperti ini. Ya ini kan tumbuh. Bisa tumbuh. Masih bisa dimanfaatkan. Iya. Makanya itu bisa menghemat untuk biaya bibit. Makanya selama ini petani kan nggak mengetahui hal tersebut, biasanya setelah panen ya udah dibuang. Tebang sudah dibiarkan. Iya. Tapi kalau kita rawat tetap jadi baik. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini kita lanjutkan. Ini yang sudah dibersihkan. Ya, ini tadi yang belum, ini sudah bersihkan. Ini kan harus dibersihkan semua kan? Iya. Dibersihkan semua dari kulit-kulitnya. Yang tengah ini biasanya dihilangkan. Tujuannya supaya nanti yang bagian tengah ini tidak tumbuh. Tujuannya yang samping sini biar ada tumbuh. Mata tunas misalnya, yang contohnya seperti ini akan tumbuh. Nah, ini akan tumbuh. Yang tengahnya dibolongin kayak gini biar nggak tumbuh lagi. Berfokus ke yang lain, mata tunas yang di samping. Ya. Setelah itu kita pecah-pecah. Jadi nanti kita pecah-pecah. Di sini kita pecah berapa bagian, baru dimasukkan. Nah, ini ada sudah. Saya sebutkan kan biar tidak terlalu lama nanti kan. Dipecah-pecah berapa bagian gitu. Ini dicelup pakai JPT sama fungi. Fungsinya apa Pak? Tujuannya nanti kalau JPT-nya untuk perangsang supaya cepat tumbuh. Tunasnya? Ya, tunasnya biar cepat tumbuh. Terus yang kedua kita pakai fungi supaya nanti tidak terkena jamur. Iya. Karena penyakitnya luar biasa, kalau terkena jamur habis. Ya kan, kena jamur fusarium ya. Dan untuk perendamannya sendiri ini kan direndam. Dari tadi udah dipotong-potong langsung direndam. Nah, itu berapa lama perendamannya? Perendamannya itu minimal 4 jam. 4 jam? Minimal. Ya, 4 jam. Minimal 4 jam. Terus yang saya tadi ngomong, yang kedua kita pakai bonggol yang kecil. Bonggol kecil dari anakan. Yang umurnya sekitar 3 bulan ke atas. Jadi nanti tetap kita matikan, kita kupas, kita matikan. Kita celupkan di sini. Ini contoh saja ya. Iya. Jadi kita celup sampai sekitar 4 jam. Sama berarti 4 jam juga? Iya, minimal 4 jam. Loh, untuk yang anakan ini, kenapa nggak dibiarin aja Pak? Dibiarin tumbuh gitu? Kalau dibiarkan tumbuh di tanah kan cuma hanya 1. Oh iya. Tumbuhnya hanya 1, makanya bagaimana saya itu berpikiran supaya ini nanti 1 bonggol ini keluar banyak, itu gimana? Saya mikir-mikir nih.
ya insya Allah bisa kalau kita berusaha, katanya seperti itu. Iya. Setelah 4 jam kita tanam. Nah Pak, ini kan tadi bonggolnya udah direndam selama 4 jam. Nah kemudian proses berikutnya Kita melakukan proses untuk penanaman di media. Jadi kita medianya campuran dari abu, sekam, ya sekam, sekam juga ada, terus kompos semuanya taruh di sini. Nanti kita masukkan untuk bibitnya ini seperti ini. Untuk jaraknya sendiri Pak, sebetulnya jarak pokoknya ada rongga aja nggak masalah ini. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kita nganu gini nanti. Tinggal ditaruh-taruh aja Pak ya. Taruh aja. Berarti sama aja meskipun itu tadi yang ini dari tunas tadi, ini dari bonggol sisa panen tadi sama aja. Cuma ini kan nanti kita bisa beberapa. Setelah itu kita tutupi dengan tanah. Tutupi dengan tanah. Kita tunggu nanti. Tapi tetap diperhatikan untuk penyiraman. Jadi tetap menjaga namanya kelembapan. Kelembapan ya. Kelembapan tanahnya harus tetap benar-benar dijaga. Nah, ini untuk perbandingan, misalnya arang sekamnya, tanahnya, komposnya dan lain-lainnya itu seperti apa Pak? Apakah sama? Oh gitu. Untuk arang sekam, terus yang sekam seperti ini, terus ini ada komposnya itu perbandingan 1:1:1. Oh, sama 1:1. Semuanya sama. Jadi nanti biar lebih bagus gitu. Karena sekamnya ini tujuannya nanti untuk benar pada waktu dia muncul tunasnya, dia tidak terlalu berat naik ke atas. Nah, ini kan kita lihat ini kan ada naungan. Nah ini tujuannya untuk apa Pak? Naungan ini tujuannya supaya sinar matahari tidak langsung masuk ke lahan, ke tempat ini. Medianya ini. Ya medianya. Karena kenapa kalau matahari langsung masuk ke sini, dikhawatirkan ini kan terlalu panas, cepat kering, jadi yang bibitnya cepat mati malah. Oh iya. Untuk ketika dalam proses pembibitan seperti ini, itu untuk tadi kan Bapak menyebutkan bahwasannya penyiramannya harus hati-hati untuk menjaga kelembapan. Nah itu dijaga. Nah itu kadar penyiramannya atau waktu penyiramannya itu seperti apa? Kalau saya biasanya sore hari. Setiap hari? Setiap hari sore hari. Karena kenapa? Pada waktu sore hari nanti sampai malam sampai paginya masih tetap kan. Tapi kalau pagi biasanya kalau kena sinar matahari ini sudah kering. Iya. Dan untuk biasanya dari mulai ini kan tadi ditaruh di sini dari bibit yang udah di rendam 4 jam tadi, itu biasanya dalam butuh waktu berapa hari atau berapa minggu untuk mulai tumbuh tunasnya? Oh itu butuh waktu sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan? Ya 1-2 bulan baru nanti bisa kelihatan. Ada nanti contohnya yang setelah tumbuh. Dalam jangka waktu 1-2 bulan itu apakah cukup dengan air aja atau butuh misalnya dikasih nutrisi lain itu? Nggak perlu sebetulnya. Kalau lebih baiknya tetap pakai disiram JPT. Oh, jadi tetap ada kocoran JPT supaya nanti tunas-tunasnya ini bisa cepat tumbuh. Oh, jadi sekali-kali akarnya juga disiram pakai cairan JPT tadi sama funginya juga. Iya, menjaga supaya jamur, terus akarnya juga bisa cepat tumbuh. Kalau akarnya tumbuh otomatis dari tunasnya akan muncul. Oke. Pak, untuk yang seperti ini nih kira-kira umur berapa Pak? Ini umur 1,5 bulan yang ini. 1,5 bulan? Ya, mulai dari kan tadi kan? Ya, penanaman tadi. Ya, pembibitan awal ditaruh di yang tadi media. Ini 1 sampai 1,5. 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Kalau ini umurnya sudah 1,5 karena tadi. Dan untuk ketika nanti umur 1,5 atau sampai 2 bulan nanti, apakah didiamin sini nanti langsung ditanam atau gimana? Kita harus pindah ke polybag supaya nanti lebih kita pisah-pisahkan. Jadi nanti ada caranya. Tujuannya apa untuk kenapa dipindah di polybag? Supaya nanti pada waktu ditanam di lahan itu dia sudah kuat. Oh, sudah kuat. Ya. Oh iya. Akarnya semuanya sudah kuat nanti. Ya. Nah, prosesnya seperti mungkin ini. Bisa dipraktekkan Pak untuk pemindahannya. Seperti ini misalnya ini. Ambil. Ya ini, tadi kan kita rajang rata tadi kan? Iya. Contohnya lah ini kita rajang keluar berapa?
Di sini ada keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, keluar 18 tunas. Ya, saat ini Dari satu bongkahan yang dari ya, potong tadi. ya, ini keluar 18. Keluar 18. Nah, kemudian nanti ini langsung dipisah-pisah Bisa-bisa atau ya langsung? dipisahkan. Gini kita Proses pisahkan. pemisahannya, Pak? Proses pemisahannya. Pertama kita perhatikan pisaunya ini harus benar-benar steril. Oh, Supaya nanti apa? Pada waktu kita misah, pada waktu kita naruh di apa? Polybag. Polybag itu tidak apa? Terkena penyakit lah kalau orang anu ya. Gini kan agak susah kan kalau Iya. terlalu banyak kan, tapi kan ini untungnya penanti kan. Heeh. Kalau kita jual bibit, jual anu kalau orang jual bibit kan mesti wah untung ini dapat berapa kali laku 10.000 misalnya. Iya, satunya. Kalau 18 kan 180.000. Iya, Kalau kita beli misalnya 5.000 atau kalau bisa 5.000 kan petani kan lebih seneng kan? Iya, Pak. Iya. Dengan cara yang seperti inilah. Ini sebenarnya mudah aja nih. Proses pemisahannya Nah, ini gini kan. langsung. Hati-hati ini karena anaknya banyak Eman nanti. Pak. Iya. Ini anaknya banyak ini. Ya alhamdulillah beruntung juga ini. Nah. Nah, Nah, itu ngambilnya berarti hati-hati. sampai Ya, sebenarnya. akar-akarnya ya, Pak. Ya sampai ini sampai Oh, sampai apa ini ya? keluar pangkal iya. tuna ya, pangkal. Keluar lagi kan ini yang kecil. Iya. Wah, banyak ini hampir 20 lebih ini. Heeh. Jadi kita ambil seperti ini. Satu. Kita biarkan dulu, kita masukkan ini. Oh, disiapkan. Nah, disiapkan seperti ini. Nah, untuk media di polybagnya langsung ambil dari media awal tadi bisa nggak? Bisa aja, tapi kan seharusnya kita siapkan dulu. Ah. Kita siapkan yang sama sebenarnya dari Tapi medianya sama kan? sama, medianya sama, tetap campuran satu-satu kita masukkan di sini. Nah, Kalau ketika- penjual apa? Kalau penjual bibit yang bohongi petani, ini kan dia ngomongnya kan kultur kan? Iya. Karena nggak ada bohongnya sama sekali. Ah. Mesti orang ngomong, oh ini kultur, saya jual kultur. Tapi kan kalau orang nggak percaya nggak pernah bertani pisang mesti percaya, oh iya, karena di sini ada nggak ada bonggolnya sama Ada sekali bonggolnya. lah. Kayak gini dapat berapa ini loh? Oh, ini potong lagi dapat uang lagi ini. Oh, jadi lebih murah juga Iya. untuk petani-petani bisa membudidayakan sendiri, Pak Bisa. ya. Sangat mudah. Oh, ini biarkan dua aja ini, nanti kan dempet kan. Taruh sini nggak apa-apa. Jadi dua. Iya, biar seneng. Nah, Pak, ini kan ketika sudah sebesar ini, Pak. Ini kira-kira udah berusia berapa, Pak? Ini umur antara 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oh, mulai dari dari setelah awal pemindahan tadi. Ya, mulai dari awal. Ah, Terus kita pindahkan ke polybag kecil. ah. Kalau sudah segini, baru bisa Bisa siap langsung tanam. ditanam. Mm-mm. Oh, berarti usia sekitar 2,5 sampai 3 bulan itu Ya, udah lama siap itu. tanam. Ya, nanti kan ada yang lebih cepat lagi nanti. Kita jalan ke lahan. Boleh, Kita ada- pakai langsung tanam pakai bonggol. pakai bonggol itu Iya. langsung lebih cepat lagi. Iya. Tapi Ini kalau kan- ini kan kita pakai bibit nih. Ya, pakai bibit buat supaya perbanyakan anaknya Perbanyakannya itu lebih banyak gitu Iya. aja. Lebih menghemat cost biaya Iya. juga, ya. Oke. Berarti sekarang kita langsung ke proses penanaman. Iya, kita Langsung ke lahan aja, Pak ya. Oke. Pak, tadi kan kita udah melaksanakan tahap pembibitan. Ya. Nah, kemudian tahap apa selanjutnya, Pak? Ini pengolahan lahan. Jadi nanti ini kan lahan bekas tebu ya, Mas ya. Ya, lahan bekas Jadi harus tebu. diolah dulu pakai traktor, karena kita kalau pakai tenaga manusia juga kan lebih mahal nanti. Ya. Jadi kita pakai mekanisasi. Hmm. Dan biasanya orang-orang itu kalau tanam pisang itu harus dicomplangi, biasanya dikasih lobangan gitu. Iya, bekas lubang. Karena biayanya akan lebih mahal. Dan Ya, jadi kita lebih mahal. langsung aja, Jadi Pak, ini ya. kita lari sistemnya, kita masuknya ke mekanisasi, biayanya ya. lebih murah nanti. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini Pak, Jadi untuk untuk proses pelarian ini sendiri kan kita Ya. Bapak udah pakai sistem semi mekanisasi kan, Ya. udah mekanisasi nih. Ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya kalau pakai tenaga manusia atau manual lebih mahal. ya betul. Nah, itu lebih mahal seperti apa, Pak? Karena kalau kita untuk per hektarnya tenaga manusia itu butuh sekitar 3 juta sampai 4 juta untuk lubangannya. Itu waktunya pun akan lebih lama. Oh iya. Kalau kita pakai mesin seperti ini, kita butuhnya hanya sekitar 1,50 juta untuk per hektarnya. per hektar. Lebih cepat dan akhirnya akan lebih dalam juga daripada kita pakai tenaga manusia manual. Oh, iya, Seperti iya, itu. iya. Terus setelah dilakukan kayak penyiapan lahan, ini kan
apakah hanya dibiarkan seperti ini atau ada perlakuan mungkin pemupukan atau apa seperti gimana? Nanti sebelum kita tanam harus ada pupuk dasarnya. Oh, jadi pupuk kita dasar. pakai pupuk kompos. Pupuk kompos. Nah, itu setelah dilakukan pemupukan, itu apakah langsung bisa ditanamin atau didiamkan dulu beberapa? Didiamkan selama 1 minggu supaya nanti bisa terdekomposisi dengan baik. Oh, misalnya lebih dari 1 minggu, Pak? Nggak apa-apa, lebih baik juga. Oh, lebih baik nggak juga. apa-apa. Cuma kan Intinya memang makan minimal waktu ya, minimal 1 minggu lah. Minimal 1 minggu. Okay. Oh, seperti itu. Oke, barusan kita sudah menyaksikan untuk tahap penyiapan lahannya seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap penanaman. Pak, ini kan kita tadi sudah menyiapkan lahannya, terus kemudian ini tadi pupuk yang sudah didiamkan selama seminggu setelah penyiapan lahan kan. Nah, kemudian bisa langsung ditanam atau gimana Pak? Apa bisa, ada kalau ini lain? Kalau sudah didiamkan di sini selama 1 minggu, minimal 1 minggu, bibit siap ditanam. Oh, langsung ditanam. Jadi kita siap bibit yang kita buat tadi. Nah, ini untuk bibitnya sendiri, ini bibit apa yang digunakan? Ini kita pakai Cavendish. Oh, Cavendish. Iya. Maksudnya pakai semi apa tadi? Semi kultur yang Bapak sampaikan tadi. Iya, semi kultur. Jadi nanti gini, setelah itu kita siram. Oh. Dan jaraknya nanti antara lubang sini sama situ jaraknya 2,5 meter. Oh, tapi berarti antara nanti, tanaman ya, lubangnya 2,5 meter. Lah ini 2 meter. Kita yang menghadap ke matahari 2,5 meter. Oh, gitu aja. Untuk kedalaman tanamannya sendiri, Pak? Ini kedalaman lubangnya sekitar 40 cm karena nanti supaya akarnya nanti bisa bekerja dengan baik, menyerap makanannya itu supaya lebih baik. Oh, berarti untuk proses tanamannya sendiri cukup seperti ini atau gimana? Ya, cukup seperti ini, kita cara yang sederhana. Jadi nanti kalau kita terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran, petani juga kan mikirnya, nandur gedang itu terlalu banyak pengeluarannya, seperti itu. Iya. Oh, berarti memang untuk penanaman dari pisang Cavendish ini memang simpel, Pak ya? Ya, simpel. Terlalu ribet, gampang untuk petani-petani untuk ikut membudidayakan pisang Cavendish seperti itu. Ya. Baik, berikutnya kita berada pada tahap pemeliharaan. Ya, betul. Nah, untuk tahap pemeliharaannya sendiri itu apa aja Pak yang harus dilakukan? Pertama, kita harus menyiangi di sekitar pohon-pohon ini pisangnya. Jadi pakai cangkul. Oh iya. Ya, coba Pak Muti Nah, ini sekitar pohon pisang itu harus bersih dari gulma. Jadi dibersihkan semua. Seperti ini ya, harus bersih semua ini. Iya. Harus bersih semua. Nanti kalah Pak ya kalau misalnya nggak dibersihkan. Iya, pertumbuhannya kalah nanti kalau tidak dibersihkan dari guma-guma. Nah, setelah itu dibumbun, biasanya kita naikkan ke untuk atas. pembumbunannya sendiri itu ketika berusia berapa bulan Pak? Ini masih umur 1 bulan, jadi 1 bulan. Tujuannya nanti perakaran itu bisa menyerap makanan di situ. Oh, berarti ketika udah berumur 1 bulan bisa dibumbun, mulai dibumbun betul. seperti itu. Setelah itu kita biasanya pakai pupuk kompos. Pupuk kompos. Ya, ditaruh di sebelahnya. Setelah itu baru disiram. Oke, Pak, tadi kan udah dilakukan penyiangan nih. Kemudian apa Pak setelah penyiangan, Pak? Setelah itu dilakukan pembumbunan di sekitar ya. Ya, seperti ini. Tujuannya supaya akarnya nanti bisa mencari makanan di sekitarnya situ. Oh iya. Terus kemudian setelah pembumbunan? Setelah itu kita kasih pupuk. Langsung? Ya, langsung kompos. Pupuk. Ya. Oh, jadi sekalian Pak nggih? Ya, sekalian seperti ini. Oh, jadi itu pemberian pupuknya melingkar gitu Pak? Iya, tujuannya nanti biar merata. Kalau cuma satu sisi nanti nggak bisa. Setelah itu dilakukan pengairan. Tujuannya nanti supaya ini bisa meresap di sekitaran. Tapi biasanya kita pakainya kan pakai sumur bor kan? Iya. Ini kita lakukan yang seperti itu. Nah, untuk pengairannya sendiri itu kira-kira mulai dari awal nanam. Ya, mulai awal dari nanam. sekitar umur seminggu, 2 minggu itu kira-kira berapa hari sekali, Pak? Kalau di tempat kita kan agak ini seperti kalau tanah sawah seperti ini agak lembab. Iya, Jadi nanti mulai dari tahap tanam, terus nanti umur 3 hari itu harus diairi supaya nanti tidak mati. Oh iya. Pisangnya setelah itu waktu 15 hari sekali baru
dilakukan pengairan setiap. Karena memang tanahnya udah tanah lembab, nggih. Nggih. Oh, seperti itu. Terus kemudian ini kan udah diairin, udah dibumbun juga. Nah, ini setelah itu bagaimana? Apakah sudah seperti ini aja atau ada perlakuan lain untuk pemeliharaannya, Pak? Enggak, seperti kalau umur masih 1 bulan ini masih agak lebih mudah. Oh, lebih mudah. Karena apa? Untuk penyakit atau yang lain belum, saya rasa belum ada. Oh, berarti untuk pada usia 1 bulan ini masih tidak rentan untuk penyakit, Pak, nggih? Ya, betul. Oh, seperti itu. Ya, ya. Tadi kan kita udah melakukan pemupukan di umur 1 bulan, Pak, di awal. Nah, itu kemudian sekarang bagaimana, Pak? Kita lakukan pemupukan lagi pada umur 2 bulan. Jadi setiap bulan kita harus kasih apa? Pupuk kompos. Pupuk kompos. Ya, tujuannya supaya nanti makanan di pisang ini selalu tersedia gitu. Oh, jadi pemupukan pertama, kemudian ini pemupukan keduanya. Nah, itu tadi Bapak bilang setiap bulan, apakah seterusnya apa sampai ke pemupukan kedua, Pak? Kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan, kita kepakai 1 bulan sekali. Jadi nanti supaya nanti makanan di sini untuk pisangnya itu tetap terjaga. Berarti setelah tanam ke ke lahan 1 bulan pertama itu dipupuk. Iya. Kemudian dapat 2 bulan atau 3 bulan dipupuk lagi. Iya, dipupuk lagi lebih bagus seperti itu. Terus yang paling penting kita potongi untuk pohonnya, daunnya ini. Daunnya yang udah mati, Pak ya. Ya, terus tujuannya apa? Nanti supaya benar-benar makanan terserap untuk pertumbuhan. Jadi kita sisakan kalau sebelum ontong tumbuh atau muncul itu kita sisakan 8. Bisa 8 daun. Ya, 8 daun. Nanti tetap kita sisakan, tujuannya nanti apa? Ini dari posturnya nanti dapat, tingginya juga dapat. Jadi makanya terserap di sini makanannya. Nah, untuk pupuknya sendiri nih, Pak. Ini pupuknya pakai apa, Pak? Ini pakai kompos. Kita pakai kompos. Berarti memang pakai bahan organik. Pakai organik semua. Supaya nanti pada waktu kita konsumi tidak berbahaya bagi tubuh kita. Oh, iya. Nah, Pak, ini untuk pohon ini kira-kira udah umur berapa ini, Pak? Kalau yang ini umurnya 4,5 bulan. Nah, untuk 4,5 bulan biasanya hama yang menyerang itu apa aja, Pak? Biasanya kalau pisang itu ulat yang biasanya gulung-gulung. Oh, gulung di daun, di daun. Di Terus ada kutu-kutu kecil. Jadi perawatannya kita pakai semprot insek aja. Oh, pakai insek. Ya, insek. Jadi contohnya seperti ini, paling pertama kan di sini. Ya, di kita tapi tetap memperhatikan arah angin. Misalnya arah anginnya dari sana ke sini, kita dari sini gitu. Iya, iya. Jadi diperhatikan, ini harus setiap 15 hari sekali. Supaya nanti yang paling penting sini. Di anunya, di pangkal daun. Ya, pangkal daun. Nah, untuk penyemprotan Bapak sendiri biasanya itu berapa bulan sekali, Pak? 15 hari sekali. Itu mulai dari umur 1 bulan. Umur 1 bulan 15 hari sekali semprot. Ya, supaya nanti terjaga dari hama penyakit. Oke. Seperti itu. Sekarang ini kita ke tahap apa, Pak? Nah, ini kan sudah montong kan, keluar montongnya. Otomatis supaya mulus nanti buahnya kita harus pakai blongsong, tapi jangan lupa tetap pakai insek, tujuannya nanti di insek dulu nanti baru di blongsong kayak gini. Itu bahannya untuk blongsongnya ini pakai apa? Ini pakai kain yang khusus untuk membungkus buah ini. Oh, memang ada kayak itu, Pak? Ada. Berarti nggak boleh pakai plastik biasa tuh? Kalau plastik kurang awet lah. Kurang awet. Iya. Ini tetap ini dipasang seperti ini. Ini harus rapat ini. Atas bawah, Pak, nalinya? Atas bawah, ya. Nah, ini tujuannya kan supaya penyakitnya kan nggak masuk kan? Oh iya. Supaya ini penyakitnya. Tapi sebelum itu memang harus disemprot dulu pakai insek tadi. Semprot. Nah, seperti ini. Nah, biasanya nanti setelah di blongsong kayak gini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sampai berapa bulan kemudian baru keluar pisangnya? Ya sudah, ini nanti kan setiap hari kan pasti akan mekar gitu kan. Nanti nunggu sampai sekitar 80 sampai 90 hari baru panen. Oh iya. Makanya kalau petani kalau sudah jadi seperti ini sudah senangnya, sudah nggak karuan ini. Untuk perawatannya ketika udah di blongsong seperti ini tetap diperhatikan gulma-gulma di samping-samping, ya, itu pohonnya udah dibiarin aja. Biarin aja. Ini nanti disisakan 5 daunnya. 5 daunnya. Tujuan nanti supaya makanannya terserap ke sini. Terus nanti yang kedua, ini alangkah lebih baiknya nanti pada waktu dia sudah mulai mekar. Ya. Kayak gini kan. Ini ada pucuk-pucuknya itu kan. Iya, ada harus dibuang. Oh, yang hitam-hitam tuh. Ya.
Yang pucuk-pucuknya buah itu harus dibuang supaya nanti makanan terserap itu semua. Ke buahnya. Jangan pakai kayak orang-orang biasanya dikasih Orea bawahnya, kalau sudah potong jantungnya salah malah busuk nanti jadinya. Iya. Baik, kita udah dengan seksama menyaksikan bagaimana proses budidaya pisang Cavendish mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga nanti ke proses panen hingga pasca panen seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelasbertani.com bersama dengan Bapak Wasis Purnomo menyampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.